Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Riris Lidatul Aisy dan rekan saya di sini Riris Aulia Putri. Kami di sini akan mencoba menjelaskan tentang perbandingan teori kekhalifahan dari perspektif Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Taimiyah. Nah, aspek-aspek yang akan kita bandingkan itu ada 4. Yang pertama tentang eksistensi pemerintahan, yang kedua tentang kriteria kualitas pemerintahan, yang ketiga tentang partisipasi masyarakat, dan yang terakhir adalah tentang analisis dari kita sendiri tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perspektif. Okay, so next. Oke. Kepada Riri saya persilakan. Oke, sebelum masuk ke dalam eksistensi pemerintahan, di sini saya dan juga Ais nanti akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Jadi, Imam Al-Ghazali ini tuh merupakan seorang pemikir besar di dalam ajaran Islam, dan dia tuh memiliki julukan sebagai Hujatul Islam. Nah, maksud dari Hujatul Islam ini adalah beliau ini selalu memberikan pembelaan menggunakan dalil-dalil yang kuat terhadap serangan-serangan dari pemikiran luar yang berusaha untuk merendahkan atau menjatuhkan ajaran Islam. Nah, Al-Ghazali ini tuh juga merupakan seseorang yang memiliki banyak kemampuan di berbagai macam bidang, dan beliau ini sudah menghasilkan berbagai macam karya, salah satunya adalah kitab Al-Istiqad fi Iqtiqad, di mana di dalam kitab ini tuh menjelaskan mengenai pentingnya kehadiran suatu kepala negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke eksistensi pemerintahan. Jadi di dalam eksistensi pemerintahan menurut Imam Al-Ghazali ini terdapat dua macam pokok pembahasan. Yang pertama adalah wajibnya adanya sebuah negara ataupun pemerintahan. Nah, kenapa sih negara dan pemerintahan ini wajib ada? Hal ini dikarenakan negara ini dianggap sebagai sebuah unsur penting untuk mengamalkan dan juga mewujudkan apa yang ada di dalam syariat-syariat di ajaran Islam. Nah, Imam Al-Ghazali ini kan juga merupakan seorang tokoh dari pemikiran Syiah, yang mana beliau ini mendukung adanya bentuk negara khilafah. Namun, dukungannya ini tuh tetap harus berdasarkan syarat-syarat yang terpenuhi sebelum menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya mengenai eksistensi pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah akan dijelaskan oleh rekan saya, Aisyah. Oke, thank you Iris. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Ibnu Taimiyah. Jadi, Ibnu Taimiyah itu merupakan salah satu ulama yang merepresentasikan pemikiran dari mazhab Hambali. Nah, di dalam pemikiran-pemikirannya, Ibnu Taimiyah itu memiliki pemikiran yang bisa dikatakan beliau itu pemikirannya bertolak belakang dengan pemikiran masyarakat pada umumnya pada saat itu. Jadi dapat dikatakan bahwa beliau itu pemikirannya itu kontroversial pada masanya. Lalu sebagai ulama yang merepresentasikan mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah itu merupakan ulama yang sangat kritis. Dia itu pemikiran-pemikirannya dan pendapat-pendapatnya itu bukan dimaksudkan untuk membela negara atau misalkan dimaksudkan untuk membela pemerintahan yang sedang berlaku, melainkan lebih ke melakukan sebuah pembenaran. Jadi ketika nanti itu ada sesuatu yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan ajaran Islam itu, Ibnu Taimiyah itu berusaha untuk memperbaiki hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan juga sesuai dengan kemampuan akal manusia. Nah, masuk ke dalam pembahasan eksistensi pemerintahan bahwa menurut Ibnu Taimiyah itu dia itu punya pemikiran yang sama dengan Imam Al-Ghazali bahwa negara itu hukumnya eksistensi sebuah negara itu wajib. Lalu menurut beliau bahwa bentuk negara yang ideal itu adalah nomokrasi. Jadi apa itu nomokrasi? Nomokrasi itu merupakan bentuk negara yang itu tuh dibentuk yang dikonstruksi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan juga kondisi zamannya gitu. Jadi nantinya hukum-hukum yang akan dibentuk itu akan disesuaikan dengan apa yang telah masyarakat punya. Jadi kayak dikonstruksi langsung oleh masyarakat. Okay, so next. Sekarang kita masuk ke bagian kriteria kualitas negara. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, kualitas baik buruknya suatu negara ini tuh ada dua macam indikator. Yang pertama ditentukan pemimpin, dan pemimpin ini tuh harus memenuhi syarat ilmiah dan juga amaliyah. Nah, di dalam pemikiran Al-Ghazali,
pemimpin atau pemerintah ini tuh memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara, yang mana kekuasaannya ini tuh menjadi sebuah indikator penentu, baik atau tidaknya kualitas suatu negara. Dan sikap dari pemimpin ini juga menjadi sebuah indikator penting di dalam penentuan kualitas. Apabila pemimpin mengambil sebuah kebijakan yang baik, maka negara tersebut dapat dinilai memiliki kualitas yang baik. Begitu pula sebaliknya, apabila pemimpin mengambil keputusan yang buruk, maka kualitas negara tersebut dapat dikatakan menjadi buruk. Nah, akan tetapi itu untuk menjadi seorang pemimpin, Imam Al-Ghazali itu tidak semata-mata langsung memberikan jabatan pemimpin kepada sembarang orang, tetapi individu tersebut harus memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nah, syarat-syarat tersebut ada empat syarat. Yang pertama adalah najah atau kemampuan bertindak, yang kedua adalah berwibawa, yang ketiga adalah wara atau jujur, dan yang keempat adalah cerdas. Oke, yang selanjutnya kriteria menurut Ibnu Taimiyah akan dijelaskan kembali oleh Aisyah. Oke, jadi menurut Ibnu Taimiyah bahwa kualitas sebuah negara itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Jadi emang itu benar banget kalau pemimpin itu berperan dalam kualitas negara. Tetapi di dalam sebuah negara itu kan ada domain atau ada unsur-unsur lain gitu kan, seperti masyarakat atau rakyat. Jadi menurut beliau kualitas negara itu ditentukan oleh pemimpin, oleh kualitas rakyat, dan juga oleh partisipasi rakyat. Jadi kalau kualitas rakyat itu berhubungan sama misalkan gimana pendidikan rakyatnya, gimana kualitas moral rakyatnya. Lalu kalau misalkan partisipasi rakyat itu kayak lebih ke seberapa aktif sih rakyat itu berpartisipasi, berkolaborasi dengan pemerintah, dengan pemimpinnya itu untuk membentuk negara yang lebih baik. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Nah, di dalam pemikiran Al-Ghazali ini terdapat keterbatasan nih, di mana pemimpin ini dianggap sebagai bayangan dari Tuhan. Maksud dari bayangan Tuhan ini adalah semua perkataan pemimpin ini dianggap merepresentasikan pernyataan dari Tuhan, sehingga harus dituruti. Pemimpin ini dianggap sebagai suatu hal yang sakral, yang mana kesakralannya ini tuh menjelaskan kenapa sih pada saat itu tuh keadaan agama dan juga masyarakat itu sangat amat bergantung dengan keberadaan si pemimpin. Nah, yang selanjutnya adalah di dalam partisipasi masyarakat dalam pemikiran Al-Ghazali ini tidak ada kritik yang diterima pemerintah dari masyarakat. Hal ini tuh balik lagi karena pemimpin itu dianggap sebagai suatu hal yang sakral. Jadi masyarakat ini tidak bisa sembarangan memberikan kritik kepada pemerintah. Jikalaupun ada, masyarakat ini tuh harus bersikap sangat sopan dan harus sesuai dengan adat dan juga hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Selanjutnya yang bagian mengenai Ibnu Taimiyah akan dijelaskan oleh Aisyah. Saya persilahkan. Thank you, Iris. Jadi menurut Ibnu Taimiyah bahwa pemimpin itu memang dia itu merupakan seseorang yang mempunyai kedudukan, seseorang yang mulia gitu kan. Tetapi pemimpin juga manusia dan manusia itu dapat berbuat kesalahan and it's really normal gitu kan. Lalu menurut Ibnu Taimiyah, rakyat ini memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan mengkritik pemimpinnya ketika pemimpin tersebut itu berbuat kesalahan atau keluar dari jalur yang benar gitu kan. Nah, jadi di sini rakyat memiliki posisi sebagai evaluator bagi negara, evaluator bagi kualitas pemimpinnya gitu kan. Jadi agar negara tersebut bisa lebih baik, kita kan perlu mengevaluasi dan rakyat itu memiliki peran sebagai evaluator. Okay, so next, the last but not least, kita akan menjelaskan tentang analisis kita tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perspektif. Oke, seperti yang kita tahu ya teman-teman, setiap pemikiran itu kan pasti memiliki nilai positif dan juga nilai negatifnya masing-masing. Di dalam pemikiran Al-Ghazali pun memiliki nilai positif dan nilai negatif. Dalam kelebihan atau nilai positifnya, akan tercipta masyarakat yang patuh kepada si pemimpin. Hal ini dikarenakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemimpin itu dianggap sebagai hal yang sakral, pemimpin dianggap sebagai bayangan dari Tuhan. Nah, apabila masyarakat ini patuh, maka akan tercipta perdamaian, kesejahteraan, dan juga keamanan karena tidak ada konflik yang tercipta di tengah-tengah masyarakat.
Nah, meskipun demikian, di dalam pemikiran Al-Ghazali ini juga memiliki nilai negatif di dalamnya, karena kesakralan dari pemimpin itu tadi tuh menciptakan pemerintahan yang dapat dikatakan anti kritik, bahkan cenderung ke otoriter. Hal ini tuh dikarenakan masyarakat tuh cenderung hanya akan mengikuti apa yang diputuskan dan dikatakan oleh pemerintahan tanpa bisa menyuarakan apa yang mereka inginkan. Yang mana hal ini tuh dapat menjadi sebuah penghambat yang mengekang bagi kebebasan berpendapat mereka untuk menyuarakan pendapat dan juga kepentingan yang mereka miliki. Oke, yang selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari pemikiran Ibnu Taimiyah serta penutup dari presentasi ini akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, thank you Riris. Jadi menurut analisis kami bahwa kelebihan dari perspektifnya Ibnu Taimiyah tentang kenegaraan ini bahwa pendapatnya Ibnu Taimiyah itu dia tuh bentuk pemerintahannya tuh lebih fleksibel. Jadi kayak seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa misalkan kayak bentuk negaranya kan kayak menyesuaikan sama kondisi masyarakat, sama kebutuhan zaman dan sebagainya. Dan juga karena kefleksibelan ini pemerintahnya itu dia itu bisa memberikan ruang dan kesempatan bagi rakyat-rakyatnya untuk menyuarakan pendapatnya, untuk diberi kesempatan untuk mengevaluasi pemerintahannya agar menjadi lebih baik. Namun satu hal yang kita dapatkan bahwa misalkan ketika negara tersebut itu terlalu fleksibel, terlalu bebas gitu kan dalam masalah kenegaraan, nanti itu kemungkinan yang akan terjadi adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat. Kenapa? Karena ketika rakyat itu merasa bebas, mereka cenderung tidak memiliki rasa takut atas pemimpinnya gitu kan. Dan rakyat misalkan bisa melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat seperti misalkan demo, pemberontakan, atau misalkan tindakan berbahaya seperti terorisme dan juga separatisme. Okay, so everyone, that's all that we can deliver. Thank you. Terima kasih telah berpartisipasi dan telah hadir di dalam diskusi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.